Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulakih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang kami hormati, mari bersama-sama mengkaji dan memahami makna daripada sabda Nabi, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad fasadal jasad. Barang siapa mengenal akan dirinya, sungguh telah mengenal akan Tuhannya. Dan barang siapa mengenal Tuhannya, maka badan jasmani tiada fungsi. Saudara-saudaraku yang kami hormati, dalam ilmu tauhid, untuk pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu kita harus memahami dan menjiwai akan sifat-sifat Allah yang wajib, yang muhal, dan yang jaiz. Dan semuanya itu berjumlah 50 aqaid atau mu'taqad second, mu'taqad khamsin. Saudara-saudaraku yang kami hormati, adapun yang dimaksud dengan mengenal diri adalah diri yang tercipta. Kedua, diri yang tertajalli atau diri yang terbentuk atau diri yang berupa. Ketiga, diri yang tertera atau diri yang bernama. Keempat, diri yang berkelakuan. Diri kita adalah wujud Allah yang zahir, dan Allah bukan wujud kita. Adapun yang dimaksud dengan diri kita adalah wujud Allah, ialah adanya kita, terciptanya kita dari Nur Muhammad, dan Nur Muhammad tercipta dari Nur Dat Allah, sesuai dengan hadis kursi, innallaha khalaqa nura Muhammadin min datihi wa khalaqa nural alami min nuri Muhammadin. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Nur Muhammad dari Nur Dat Allah, dan Allah telah menciptakan Nur Alam dari Nur Muhammad. Jadi wujud kita atau adanya kita itu wujud Allah yang zahir, dan wujud kita adalah tajalli, esensi, dan cerminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Allah bukanlah Dat, dan Dat bukanlah Allah, atau diri kita bukan Allah, dan Allah bukan diri kita. Karena memang Allah bukanlah Dat, dan Dat bukanlah Allah. Untuk lebih mudah memahaminya, yaitu adanya Allah, adanya wujud kita, karena diadakan atau diciptakan oleh Allah, dan adanya Allah atau wujud Allah bukan karena terciptanya kita. Selanjutnya, rupa dan bentuk kita adalah sifat Allah yang zahir. Maksudnya, rupa dan bentuk kita adalah tajalli, esensi, dan cerminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, diri kita yang tertera
atau bernama. Maksudnya, nama-nama kita adalah nama-nama Allah. Karena pertama terciptanya kita ialah segumpal daging, bernyawakan roh, dan berbalut tubuh atau badan, dan lahir ke dunia bernama insan. Selanjutnya, kelakuan dan perbuatan diri kita adalah kelakuan dan perbuatan Allah yang ada dalam kun, sesuai firman-Nya, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Sesungguhnya apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah berfirman, jadi, maka terjadilah. Dan dalam firman-Nya lagi, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah telah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat. Jadi, kelakuan dan perbuatan kita adalah kelakuan Allah dan perbuatan Allah yang zahir. Karena Allah lah yang menggerakkan dan memberi kemampuan pada kita. Jadi, diri kita yang sebenarnya adalah la qadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun, wala mutakallimun. Diri kita yang sebenarnya adalah tidak punya kemampuan, tidak punya keinginan, tidak tahu apa-apa, tidak hidup, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara. Jadi sejatinya kita ini adalah tidak ada. Saudara-saudaraku yang kami hormati, jadi yang dimaksud dengan mengenal diri adalah menghilangkan keakuan diri. Dan itu pun membutuhkan proses yang panjang untuk pengenalan diri. Tidak segampang yang kita ucapkan, tidak segampang yang kita baca dan kita lihat dan kita dengar. Membutuhkan proses, membutuhkan kemauan, kenekatan yang tinggi, seperti bertorekoh atau bertirakat, istiqomah, mujahadah, riyadah, zuhud, dan wara. Karena ilmu pengenalan diri, keyakinan, keimanan adalah ilmu lelaku, bukan dihasilkan dari membaca, menghafal, menulis, dan kepintaran berbicara, tapi dihasilkan dari riyadhah, istiqomah, memahami sifat-sifat Allah yang wajib, yang muhal, dan yang jaiz. Dan untuk supaya bisa menjiwai pengenalan diri itu ialah dengan riyadhah, istiqomah, bertorekoh, mujahadah, dan sebagainya. Kurang lebihnya, wallahu alam bisawab. Wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.